Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Kalian harus semangat, harus yakin. Berbagai macam info berita yang jos untuk kalian semua. Untuk menjaga mental kalian. Jangan mudah kena manipulasi bandar-bandar ataupun fast food di mana-mana. Jangan melihat apa yang terjadi di depan layar perdagangan spot. Kita harus cerdas sedikit. Yang terjadi di belakang layar data online menunjukkan akumulasi besar-besaran untuk ETH yang kemungkinan akan terjadi all season di akhir bulan ini sampai kuartal 1 tahun depan ya. Harga sudah turun, sudah kendor, dan ini saya rasa koreksi yang normal saja dan koreksi yang sangat lemah, yang sangat kecil ya, dibilang sideways begitu, karena harga altcoin juga sudah hancur, mau hancur kemana lagi ya. Kita juga masih punya indikator yang betul-betul akurat untuk all season akan terjadi setelah dominasi Bitcoin turun ataupun bearish. Sekarang masih berada di sekitar 39-35% ya, masih jauh ya. Ini diperkirakan BTC akan bearish masuk ke grafik BTC-D mingguan ini dengan jelas menguraikan siklus utama yang lebih terbentuk struktur pasar dari tahun 2017 hingga saat ini secara khusus level 35% dan 39% yang penting untuk titik terendah siklusnya ya. Kita nggak usah menunggu sampai 35% ataupun 39%, walaupun itu bisa terjadi. Kita melihat harga turun di 50% saja di setengah daripada ini yang kita tandain di sini. Ini pas tahun 2016 ini sangat rendah sekali di bawah antara 35% tanda panah ini. Kemudian tahun 2022 juga setelah akan ke atas nih dari tahun 2021 yang saat ini bull ini ya di area 39 ini di sini. Kemudian yang anak panah ini ya sampai turun lagi pas naik sampai sekarang dari tahun 2022 sampai di sini nih ya udah 65 udah harga tertingginya, maksudnya dominasi BTC, dan ini sudah mulai mengarah ke bawah. Kalau kita lihat ini juga anak panah kuning ini akan sampai ke 35. Kita melihat separuh saja di sini ya, 50% aja udah kayaknya terbang gila-gilaan. Jadi kita sabar, harus tenang, karena ini salah satu indikator yang terakurat menurut saya, yang mana untuk menunjukkan arah larinya uang antara ke BTC dan ke altcoin. Namun demikian, akan saya bahas juga akumulasi besar-besaran, tanda-tanda bull market ya, akan ada ETH yang diborong besar-besaran. Namun demikian, kalian tetap dior, riset sendiri ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun bisa enggak. Jadi tanggung jawab masing-masing, dan selalu saya infokan bahwa dunia kripto sangat berisiko tinggi. Yang tidak mampu untuk bertahan di kripto, mending jangan bermain kripto. Ini untuk orang-orang yang kuat, dan kalian memilih di sini bukan Mas Bro ngajak-ngajak, tapi kalian yang datang sendiri untuk masuk kripto, maka harus ditanggung sendiri akibatnya. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke. Untuk koin PP saya akan bahas juga, nggak perlu kalian takut ya, penjualannya, jual belinya masih sangat rame sekali, sangat rapet, dibilang bukan sari rapet ya, sari rapet mulu. Ini juga jual belinya sangat wow menurut saya, sangat rame ya, nggak perlu kalian takut ya, ataupun berkutakan, jual belinya sangat rame. Ini hidup untuk diperdagangkan, dan kita lihat di CMC-nya masih 3,32 triliun dengan pemegangnya yang meningkat terus ya, hampir 497 ribuan. Ini kita nggak perlu khawatir dengan PP, dan banyak yang memprediksi nanti untuk ETH juga akan saya bahas juga, santai ya, nggak usah buru-buru. Dan prediksi PP ini saya rasa akan tidak perlu kita takuti ya. Memang PP menghadapi kerugian ya, semua kerugian
tapi bisa mendorong harga ke ATH kembali. Juga banyak yang lesu, lemes, katanya sudah PP turun mulu dibahas, itu orang yang pikirannya nggak normal. Ya mohon maaf, karena dikira yang turun PP saja, bong saja udah PP, udah bong saja, dari harga tertinggi turun 80%. Yang namanya market kripto tuh naik turun tuh hal yang biasa. Makanya kalau nggak paham main kripto, nggak mau resiko, jangan bermain kripto. BTC turun, ETH turun, BNB turun, masa PP nggak turun. Dan saya membahas PP masih di ranking 43, bukan ranking-ranking yang 200-an, top CMC 500, bahkan 1000 ataupun 50. PP aja belum pernah sampai menyentuh di 50 top CMC ya, paling 46 sudah mentok dan kemudian lari terbang ke atas lagi sampai ke 42. Jadi untuk masalah harga RP1 itu saya rasa uang yang masih kecil, uang yang masih receh karena hanya 10 kali lipat itu dalam dunia kripto itu hal yang biasa saja, normal saja. Yang namanya kripto bisa naik 50 kali lipat saja bisa terjadi, apalagi cuma dengan market yang masih kecil, kenaikan untuk 10 kali lipat itu masih dibilang hal yang wajar, bukan yang terlalu wow gitu ya. Tenang saja, waktunya pump juga pump, semua itu fulus, semua itu uang. Kalau uang sudah gelontor ya, banyak keuangan yang akan masuk ke PP, nanti waktunya pump juga pump, tinggal tunggu waktu. Kita harus kuat bertahan ya, jangan asal CL gitu ya. Yang namanya PP ini kan komunitas terkuat di meme coin ya. Jika berbicara tentang kekuatan komunitas murni ya, berada di kelasnya adalah yang terbaik si PP ya, yang terbaik si PP. Juga ini sangat menarik sekali. Ada yang memperkirakan akan masuk ke ATH baru 0,003 ya. Jadi artinya akan masuk ATH baru, mudah-mudahan akan meledak sampai ATH di dunia meme coin yang liar. Janji peluncuran PP yang adil menjadi poin penjualan utama bagi investor yang mencari medan bermain yang setara. Jadi mudah-mudahan akan begini. Ini yang namanya keadilan di koin PP, tidak ada ibarat ada pre-sale, pra-penjualan, depnya megang banyak. Ini kalau mencari koin yang adil, desentralis murni seperti hanya supply dan demand, ini berada di koin PP. Pantesan GZ sampai banyak sekali akumulasi PP. Kita lihat juga di sini yang terbesar di sini ini yang gede-gede, artinya mendominasi perdagangan. Di sini saya kasih yang di jaringan ETH ya, tentunya ada PP ya. Untuk jaringan Sol kita ambil Pampan ya, ataupun si Pun ini, si Plet ya, si Pan ini boleh yang di jaringan. Kalau yang lain-lain ya saya nggak tanggung jawab, silakan. Ini salah satu koin yang masih hidup. Mas Bro itu bukan tipu-tipu, kalau yang ngebut-ngebut di sana-sana biarin saja, yang dibahas saja koinnya sembarang, tentunya di ranking papan atas tapi masih diput saja. Itu bagaimana kepribadian ya, kalau nggak ngapak nggak kepenak ya. Yang namanya PP ini ngeklaimnya desentralisasi, peluncuran PP ditandai dengan kepemilikan terpusat. Ini benar-benar desentralisasi. Untuk masalah kemarin yang hack phishing itu yang melalui Telegram, melalui Twitter, biasanya kita klik-klik link-link sembarangan, melalui phishingnya itu melalui link-link itu. Kalau kalian yang di eseng-eseng ya ini aman ya, yang penting pakai keamanan yang ganda, yang diserang akun-akun, bukan di hack, di eseng enggak ya, itu hanya akun-akun saja ya. Jadi enggak usah pakai takut-takut lah ya. Pokoknya kita asal sabar, kayaknya akan cuan bersama di PP ya. Jadi salah satu koin yang betul-betul peluncurannya adil, desentralisasi ini ada di PP sama BTC. BTC dulu juga meme coin kawan ya. Kita lihat nanti yang mana kelihatannya akan tidak bisa diragukan lagi untuk harga-harga
Ya, ini yang kita lihat poin-poin penting di sini ya. Jadi sebentar kawan ya. Sebentar kawan, tadi ada yang menginfokan bahwa harga PP nggak perlu kita ragukan untuk mencapai ATH baru itu dengan kapitalisasi yang rendah ya, karena ya masih hal-hal yang wajar, bukan apa namanya kita muluk-muluk 100 rupiah, 1000 rupiah itu baru namanya kita berat ya, untuk apa namanya kapitalisasinya berat. Kalau untuk 1 rupiah atau 0,2 rupiah, 0,4 yang masuk di harga bawah kan kita bisa jual di 0,2 aja sudah cuan besar ya. Oke, mengenai PP nggak usah perlu khawatir, ini ada hal yang penting ya. Juga kalian lihat 5 indikator aksi well Bitcoin OG yang dorong optimis baru untuk Ethereum mungkin akan meledak ya. Banyak yang satu adalah si Well Bitcoin OG ini menggandakan posisi long saat pasar masih skeptis. Ya, jadi posisi 280 juta dolar dan keuntungan belum terrealisasi lebih dari 16 juta ya. Jadi kita harus yakin di sini ya, data-data dari blockchain mengatakan bahwa Well ini divergensi sentimen antara Well dan investor retail. Kalau retail itu jualan, Well itu malah akumulasi di belakang layar secara senyap, secara diam-diam, akumulasi agresif pada periode ketika pasar masih ragu, seringkali merupakan tanda bahwa pelaku besar telah mengidentifikasi parameter pasar yang lebih kuat untuk potensi kenaikan. Dalam konteks ETH ataupun Ethereum, hal ini dapat mencerminkan keyakinan bahwa Ethereum berada dalam fase breakout struktural yang lebih jelas. Jadi enggak ngasal-ngasalan ya, itu saya singkat-singkat saja karena berita banyak banget. Ada 5 alasan ETH melonjak dan tinggalkan Bitcoin dalam tren bullish yang baru. Ya, struktur bullish menguat dengan dukungan tren yang solid. ETH menembus banyak level resisten penting ya. Kemudian juga apa namanya, peluang breakout menuju 3.500 terbuka lebar, risiko penurunan ya masih ada tapi masih terukur ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam ini. Bikin video juga udah berkali-kali ya, Mas Bro lagi capek juga habis keluar kehujanan ya. Yang penting semangat. PP yang saya bahas bukan koin ECEC, bukan koin rankingnya yang ratusan atau 200-an top CMC ataupun koin yang abal-abal, tidak ya, tapi betul-betul yang kita lihat sendiri masih di 43 rankingnya, dan bahkan peringkat ya, kalau lagi lepotan gini peringkat ya. Mengenai peringkat ini kita lihat di sini komunitas Doge di sampai melebihi Cardano. Kapitalisasi market cap-nya kalau Cardano itu antaranya di bawahnya Doge, padahal Doge nggak ada project tapi luar biasa. Itu tadi komunitas itu paling utama ya, komunitas itu paling utama. PP komunitasnya juga kuat, nggak perlu diragukan lagi ya. Kita geser ke bawah, kita scroll ya, kalian bisa masuk ETH kemarin waktu di bawah 50 juta pada ketakutan bear bagaimana, BTC aja ngaceng kembali ya. BTC ngaceng kembali, kalian bisa ngambil yang bagus-bagus, jangan yang sembarangan. Chainlink tuh lompat ya, AAW, koin-koin yang saya sampaikan terutama di grup tuh semua naik ya, kayak Cardano kemarin, Bitcoin Cash ya juga terbang, LTC. Pokoknya yang bilang Quadput begini begitu tuh udah nggak usah pikir ya, itu pemain-pemain yang nggak jelas. Investor tuh harus sabar, Zuni Swap bisa kalian tendang, menunggu dana-dana yang segar akan masuk ke ya. Mau turun terus juga mungkin bosen. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Mas Bro konsisten 2 tahun lebih membahas PP. Mungkin kalau yang lain sudah bosen ya, sudah melek, sudah melekok gitu ya. Saya tetap setia mengawal PP ini sampai kalian cuan semua, sampai bebas dari sangkut. Syukur-syukur menjadi bilioner ya, seperti GZ ya. Oke.
Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Nggak lupa sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi. Semua risiko ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke? Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.